Angin asin pelabuhan menyusup ke pos parkir sempit di Makassar. Kipas berdecit, motor berderu, dan sebuah stempel berkarat menekan jam demi jam di buku lusuh. Setoran selalu kurang, ancaman datang. Lalu satu angka kecil mulai melawan kebiasaan yang dianggap normal. Portal besi beradu, klek-klek saat Raffi membuka buku pertamanya malam itu. Angin asin dari arah pelabuhan menyusup ke pos jaga parkir yang sempit itu, membawa bau aspal panas dan debu ban. Raffi Alfarizi berdiri di balik portal besi. Telinganya menangkap bunyi klakson pete-pete yang saling sahut. Di dinding lembab, kipas kecil berdecit tanpa banyak membantu. Raffi membuka buku lusuhnya, mengusap sampul yang sudah berbulu, lalu menyiapkan stempel angka berkarat. Motor pertama masuk setelah maghrib. Mesinnya meraung sebentar, lalu mati. Raffi menunduk, mencatat plat dan jam dengan rapi, lalu menekan stempel. Tok-tok. Angka tercetak miring, tapi terbaca jelas. Raffi selalu percaya pada angka, karena angka tidak pernah berteriak atau memelintir cerita. Pos jaga itu hanya muat 2 orang berdiri, 1 meja pendek dan 1 bangku plastik retak. Lantainya kasar, dingin di telapak kaki saat Raffi melangkah. Dari kejauhan, azan Isya terdengar samar, tenggelam oleh deru motor yang tak putus. Raffi menahan lapar, menggeser buku ke sisi meja, dan menunggu kendaraan berikutnya. Fiknet pertama melekat di kepalanya seperti noda tinta. Siang tadi, Jamal Koding datang dengan wajah tegang, meminta setoran sebelum jam puncak. Raffi menyerahkan uang yang ia kumpulkan, jari-jarinya hitam oleh tinta. Jamal menghitung cepat, alisnya naik, lalu suara rendah itu keluar. "Kurang," kata Jamal Koding singkat, tanpa menatap. Raffi membuka buku, menunjuk jam dan plat. Jamal menutup buku dengan telapak tangan, membuat debu berterbangan. "Kau yang jaga, kau yang tanggung," tambahnya, lalu pergi. Transisi datang bersama bunyi rantai portal beradu, kletek-kletek, saat arus motor menebal. Raffi kembali ke sekarang, menarik nafas pendek. Ia mencatat lagi, menstempel lagi, dan menghitung di kepalanya. Angka masuk dan keluar terasa pas, seperti biasanya. Seorang ibu berhenti, helmnya berembun. Raffi membantu membuka portal, menerima kunci, lalu mencatat jam masuk. Ibu itu mengangguk, lalu berlalu ke gedung tua yang lampunya kuning. Raffi menatap punggungnya sebentar, lalu kembali ke buku. Fiknet kedua menyelinap tanpa izin. Malam-malam ketika Raffi pulang lebih larut, ia menimbang antara membeli nasi bungkus atau menabung koin untuk fotokopi berkas. Rumah petak tempat ia menumpang tak selalu terang, dan ia sering tidur di pos. Buku catatan jadi bantal, stental jadi pemberat mimpi. Kipas berdecit makin keras, seperti protes. Raffi menekan saklar radio satpam kecil di sudut meja. Suara penyiar terdengar putus, lalu musik dangdut pelan mengisi ruang. Jembatan suara itu menenangkan, membuat hitungan di kepala Raffi kembali rapi. Motor datang beruntun, lampu depan menyorot lantai kasar. Raffi bergerak cepat, tubuh kecilnya cekatan. Ia mencatat, menstempel, mengembalikan kunci, dan memberi isyarat tangan. Sesekali ia mengingatkan pengendara agar tidak menutup jalur. Fiknet ketiga terjadi sore kemarin, saat hujan turun tiba-tiba. Air mengalir di sela-sela ubin gedung, licin dan dingin. Raffi menutup buku dengan plastik tipis, menjaga tinta tetap kering. Jamal Koding datang basah, menuntut setoran lebih cepat, lalu pergi tanpa menunggu. Kini malam menebal, bau aspal bercampur angin asin makin tajam. Raffi menutup buku sebentar, menghitung uang receh di telapak tangan. Jumlahnya sesuai catatan, tidak lebih, tidak kurang. Langkah sepatu terdengar di koridor gedung, berat dan teratur. Seorang pria berompi proyek berhenti di depan pos. Helmnya kusam, clipboard menempel di dada. Wajahnya biasa saja, tapi matanya menyapu buku, stempel, dan portal dengan teliti. Raffi berdiri lebih tegak. "Jam berapa paling ramai?" tanya pria itu, suaranya datar. Raffi menyebutkan rentang waktu tanpa ragu. Pria itu mencatat, lalu mengangguk, seolah angka itu penting. Kipas kembali berdecit, dan radio satpam mengeluarkan bunyi statis pendek. Pria itu menunduk, melihat stempel berkarat. "Masih dipakai," katanya pelan. Raffi mengangguk, merasakan sesuatu menghangat di dada. Tak banyak orang peduli pada caranya bekerja. Pria itu melangkah pergi, meninggalkan bau kertas dan debu semen. Raffi kembali ke bukunya, menstempel satu kendaraan terakhir. Tok-tok.
Angka tercetak, dan ia merasa aneh, seolah malam baru saja membuka celah kecil yang belum ia pahami. 3 paragraf kosong menyusul. Raffi menjaga pos parkir dengan buku lusuh dan stempel berkarat, yakin angka tidak pernah berbohong. Setoran yang selalu dianggap kurang membuatnya tertekan, hingga kedatangan pria berompi proyek menanam rasa ingin tahu baru. Di dalam buku catatan yang ia buka kembali, Raffi menemukan selembar kertas audit terselip, berisi catatan angka yang persis mengikuti pola stempel jam miliknya. Raffi Alfarizi membuka buku catatan lagi setelah portal ditutup. Lampu gedung memantul di tinta yang belum kering. Kertas audit itu terasa berbeda di antara halaman lusuh, lebih tebal dan dingin di jari. Angkanya rapi, lurus, dan ditulis dengan pulpen hitam. Polanya mengikuti jam stempel Raffi, seakan seseorang menyalin napas kerjanya. Ia menoleh ke koridor, tempat pria berompi proyek tadi menghilang. Langkah sepatu sudah tak terdengar, hanya kipas berdecit dan radio satpam yang kembali menangkat siaran. Raffi menutup buku perlahan, menyelipkan kertas audit di bagian tengah. Perutnya bergetar, bukan lapar kali ini. Fiknat pertama muncul bersama ingatan tentang buku. Buku itu ia beli dari pasar loak bertahun lalu. Sisa halaman kosongnya jadi ruang aman. Setiap plat, setiap jam, ditulis rapi agar tidak ada celah. Raffi percaya kerapian bisa melindungi, walau sering gagal. Malam berlanjut dengan ritme baru. Raffi mencatat kendaraan dengan lebih hati-hati, memperhatikan detik di jam dinding kecil. Tok-tok stempel terdengar lebih pelan, seolah ia tak ingin menarik perhatian. Bau aspal masih kuat, bercampur angin asin yang membuat mata perih. Sekitar 10 menit kemudian, pria berompi proyek itu kembali. Kali ini ia berdiri lebih dekat, menunduk agar sejajar dengan meja. Clipboard terbuka, menampilkan kolom kosong dan garis tipis. Raffi merasakan ruang pos makin sempit. "Buku kamu rapi," kata pria itu, tanpa nada memuji berlebihan. Raffi mengangguk, menahan diri agar tidak bicara terlalu cepat. Pria itu menunjuk jam dinding kecil. "Jam ini sering telat." Raffi menjawab jujur, jam itu pernah mati, lalu diperbaiki sendiri. Ia menjelaskan bagaimana ia menyesuaikan dengan jam ponsel pengendara. Pria itu mencatat, berhenti sejenak, lalu mencatat lagi. Kipas berdecit makin keras, seperti ikut mendengar. Fiknet kedua menyusul lewat suara hujan yang dulu pernah menghajar atap seng. Raffi ingat menahan buku agar tidak basah, sementara Jamal Koding berdiri di luar pos. "Jangan bikin alasan," kata Jamal waktu itu, setoran tetap. Kembali ke malam ini, pria berompi proyek menggeser kertas audit ke tepi meja. "Ini bukan audit gedung," katanya pelan, cukup agar hanya Raffi mendengar. "Ini audit kebiasaan." Raffi mengangkat kepala, mata bertanya tanpa kata. Pria itu tidak menjelaskan lebih jauh. Ia meminta Raffi menunjukkan alur masuk kendaraan pada jam ramai. Raffi mengambas cepat di kertas kosong, garis sederhana dan panah. Tangan Raffi stabil, walau dadanya berdebar. Transisi audio datang dari luar. Suara PT-PT mengeram mendadak dan klakson panjang. Seorang pengendara mengeluh karena portal sempat macet. Raffi bergerak cepat membantu, memastikan jalur kembali lancar. Pria berombi proyek mundur selangkah, mengamati dari jauh. Setelah arus reda, pria itu kembali mendekat. "Siapa yang ambil setoran?" tanyanya. Raffi menyebut nama Jamal Koding, lalu menelan ludah. Pria itu mencatat tanpa reaksi. Fiknet ketiga menekan dari sisi lain. Raffi teringat malam ketika Jamal menyobek halaman buku, menganggapnya salah catat. Raffi tidak berani melawan, hanya menulis ulang dari ingatan. Sejak itu, ia menyimpan halaman penting di tengah buku. Pria berompi proyek memandang stempel berkarat lagi. "Stempel ini jarang dipakai sekarang," katanya. Raffi menjawab, "Stempel ini miliknya sendiri." Pria itu mengangguk, lalu bertanya jam berapa Raffi mulai bekerja. Pertanyaan-pertanyaan itu terasa terlalu detail untuk sekadar parkir. Raffi merasakan campuran takut dan harap. Takut karena terlalu banyak yang ia ungkap. Harap karena seseorang akhirnya bertanya dengan sungguh-sungguh. Di luar pos, suara langkah satpam terdengar lalu menjauh. Pria berompi proyek menutup clipboard. "Besok jam ramai, kamu catat seperti biasa," katanya. "Jangan ubah apapun." Raffi mengangguk, meski tidak tahu maksudnya. Pria itu berbalik pergi, langkahnya mantap. Raffi duduk sebentar setelah pria itu menghilang. Ia membuka buku, mengecek lagi kertas audit. Angkanya masih di sana, tenang, seolah menunggu. Raffi merasakan panas di tengkuknya.
Beberapa kendaraan terakhir masuk, lalu arus mereda. Raffi menutup portal, menghitung uang dengan cepat. Jumlahnya pas dengan catatan, seperti selalu. Namun malam ini terasa berbeda. Saat Raffi bersiap merapikan pos, bayangan Jamal Koding muncul di ujung koridor. Wajahnya gelap, langkahnya cepat. Raffi menyelipkan buku ke bawah meja, jantungnya berdegup keras. Jamal berhenti di depan pos, menatap Raffi dan meja kosong. "Tadi ada siapa?" tanyanya singkat. Raffi menjawab ada petugas proyek. Jamal mendengus, matanya menyapu sekitar. Raffi berdiri, berusaha terlihat biasa. Ia merasakan kertas audit seperti benda hidup di balik buku. Jamal mengetuk meja dengan jari, bunyinya kering. "Besok jangan aneh-aneh," kata Jamal. Jamal pergi tanpa menunggu jawaban. Raffi menarik napas panjang, radio satpam kembali mengeluarkan musik pelan. Malam menutup pos jaga, meninggalkan Raffi dengan pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Raffi bertemu kembali dengan pria beromdi proyek yang mengajukan pertanyaan terlalu detail untuk sekedar parkir. Kertas audit dan instruksi untuk tidak mengubah kebiasaan membuat Raffi berada di antara takut dan harap. Saat Jamal Koding memperingatkan Raffi di akhir malam, Raffi sadar setiap catatan berikutnya bisa menjadi bukti atau petaka. Pagi datang dengan panas yang lebih cepat dari biasanya. Aspal di depan gedung sudah berkilau sebelum jam 9. Raffi Alfarizi membuka pos jaga lebih awal, menyapu lantai kasar dari pasir semalam. Bau debu ban masih melekat, bercampur keringat yang muncul tanpa diminta. Ia meletakkan buku dan stempel di posisi sama seperti kemarin. Vignet pertama mengikat hari itu pada rutinitas rapuh. Raffi mencatat motor pertama, lalu yang kedua, hingga jam ramai mendekat. Tok-tok stempel berulang. Bunyinya menenangkan sekaligus menegangkan. Setiap angka tercetak, Raffi teringat pesan pria berompi proyek untuk tidak mengubah apapun. Menjelang siang, arus kendaraan padat. Klakson saling menyalip, suara mesin naik turun, dan kipas pos tak mampu mengusir panas. Raffi bergerak cepat, memberi isyarat tangan, menjaga portal tetap terbuka lancar. Buku lusuhnya mulai penuh baris baru. Transisi audio datang dari teriakan pedagang air mineral yang lewat di trotoar. Suaranya serak, botol-botol beradu. Raffi menoleh sebentar, lalu kembali menulis. Detik-detik jam dinding terasa lebih keras dari biasanya. Vignet kedua muncul ketika Jamal Koding datang lebih cepat dari biasanya. Langkahnya berat, sepatunya meninggalkan jejak debu. Jamal berdiri tepat di depan meja, menatap buku tanpa izin. Raffi berdiri, menunggu. "Setoran siang," kata Jamal Koding. Raffi menyerahkan uang yang baru ia hitung. Jamal menghitung ulang dengan cepat, alisnya berkerut. "Kurang lagi," katanya. Kali ini lebih keras. Raffi membuka buku, menunjuk catatan jam dan plat. Jamal menepis tangan Raffi, membuat stempel hampir jatuh. Bunyi logamnya berdenting pelan di meja. Beberapa pengendara menoleh, lalu berpura-pura tidak melihat. Vignet ketiga menekan ingatan lama. Raffi teringat pertama kali ia berani menunjukkan catatan, lalu halaman bukunya disobek. Sejak itu ia memilih diam. Namun hari ini dadanya terasa sesak jika harus diam lagi. "Ini sesuai," kata Raffi pelan, menunjuk baris terakhir. Jamal mendekat, napasnya panas. "Kau mau ngajarin aku?" Jamal bertanya. Nadanya mengeras. Jamal menggeleng cepat. Ia menunduk, meraih stempel yang bergeser. Tok-tok ia tekan lagi pada baris baru, seolah bunyi itu bisa meredahkan suasana. Jamal menatap stempel berkarat itu dengan kesal. "Kau pikir itu bukti?" kata Jamal. "Besi tua." Raffi tidak menjawab. Tangannya bergetar, tapi ia tetap memegang buku. Arus kendaraan terhenti sejenak karena portal macet. Rantai beradu, kletek-kletek, membuat beberapa pengendara mengeluh. Raffi berjongkok memperbaiki posisi, sementara Jamal berdiri menonton. Suara keluhan bercampur panas siang. Transisi audio beralih ke bunyi radio satpam dari pos seberang. Berita singkat tentang lalu lintas terdengar, lalu hilang. Raffi bangkit. Portal kembali bergerak. Jamal melirik sekitar, memastikan tak ada petugas. "Besok kau jangan pakai stempel itu," kata Jamal tiba-tiba. "Catat saja di kepala." Raffi menatap Jamal, kaget. Stempel itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Raffi menggeleng pelan. "Saya perlu jam," katanya singkat. Jamal tertawa pendek, tanpa humor. "Kau perlu kerja," balasnya. Vignet penguat emosi datang dari bayangan malam nanti. Raffi membayangkan pos tanpa buku, tanpa angka, hanya ingatan rapuh.
Ia membayangkan setoran yang selalu kurang, tanpa cara membela diri. Napasnya menjadi pendek. Jamal mendekat lagi, menurunkan suara. "Kau mau tetap di sini atau tidak?" ancamnya. Raffi merasakan lantai kasar di telapak kakinya, dingin meski siang panas. Ia tidak menjawab. Seorang pengendara memanggil, minta portal dibuka. Raffi bergerak, memberi Jamal jeda. Jamal melangkah mundur, tapi matanya belum pergi. Ancaman itu menggantung di udara. Jamal akhirnya pergi, meninggalkan bau rokok dan debu. Raffi duduk sebentar, memijat pergelangan tangan. Buku masih terbuka, stempel masih di sana. Angka-angka menatap balik. Sore menjelang, panas berganti lembab. Angin asin kembali terasa. Raffi terus mencatat, menahan rasa takut dengan rutinitas. Setiap tok stempel terdengar seperti janji kecil pada diri sendiri. Saat jam ramai berakhir, Raffi menghitung uang lagi. Jumlahnya pas, sama seperti catatan. Ia menutup buku, menyelipkannya ke bawah meja. Keringat dingin mengalir di punggung. Dari kejauhan, Raffi melihat pria berompi proyek berdiri di bawah bayangan gedung, seolah menunggu sesuatu. Mata mereka bertemu sesaat. Raffi merasakan jantungnya berdegup lebih keras. Tekanan Jamal coding membuat Raffi berada di ambang kehilangan satu-satunya alat pembelaannya, yaitu catatan dan stempel jam. Ancaman untuk menghapus jejak angka membuat setiap rutinitas berubah menjadi pertaruhan. Saat Raffi menyadari pria berompi proyek memperhatikan dari kejauhan, ia tahu konflik ini tak lagi bisa disembunyikan. Sore itu langit menguning. Panas turun pelan seperti ditarik kembali oleh angin laut. Raffi Alfarizi membuka pos dengan hati-hati, memastikan buku dan stempel berada di posisi biasa. Detik jam dinding terdengar jelas, seakan menghitung keberanian yang tersisa. Ia teringat tatapan pria berompi proyek dari kejauhan. Vignet jangkar dimulai saat arus pertama mengalir. Motor-motor masuk beriring, suara mesin bertabrakan dengan klakson pendek. Raffi mencatat seperti biasa, menstempel jam masuk, lalu menggeser buku sedikit ke kiri. Tok-tok terdengar konsisten, menenangkan dan tegang sekaligus. Ia memperhatikan jam lebih seksama hari ini, bukan untuk mengubah apapun, melainkan untuk memastikan kesesuaian. Raffi mencatat detik awal jam ramai dan detik akhir, menulis kecil di tepi halaman. Angin asin membuat matanya perih. Transisi audio datang dari pintu rolling gedung yang terbuka, gerak, lalu menutup kembali. Pantulan suara membuat pos terasa lebih sempit. Raffi menarik napas pendek, lalu melanjutkan kerja. Keringat mengalir di pelipis. Vignet kedua muncul ketika portal macet di tengah jam puncak. Rantai beradu, kletek-kletek, motor menumpuk. Raffi berjongkok, memperbaiki posisi, sambil tetap mencatat jam masuk yang tertunda. Beberapa pengendara menggerutu. Saat portal kembali bergerak, Raffi menandai satu baris khusus. Ia menstempel jam masuk yang terlambat, lalu menulis catatan kecil tentang antrian. Angka itu tampak ganjil dibanding baris lain. Raffi berhenti sejenak. Ia membuka halaman sebelumnya, membandingkan pola jam, baris demi baris terbaca jelas. Perbedaan itu nyata, bukan perasaan. Raffi merasakan jantungnya berdebar, bukan karena takut semata. Vignet penguat emosi menyelinap dari ingatan malam hujan. Raffi teringat menulis ulang halaman yang disobek, mencoba mengingat jam satu persatu. Saat itu, ia ragu pada ingatan. Kini, angka di hadapannya berdiri sendiri. Raffi melanjutkan kerja, menjaga wajah tetap netral. Ia mencatat kendaraan keluar, menstempel jam keluar dengan hati-hati. Tok-tok terdengar lebih berat. Di kepala Raffi, selisih waktu mulai membentuk pola. Transisi audio berpindah ke radio satpam yang menyiarkan cuaca pesisir. Suara penyiar datar, lalu hilang di telang statis. Raffi menutup radio, memilih mendengar mesin dan rantai. Fokusnya menyempit. Menjelang senja, pria berompi proyek muncul di tepi koridor. Ia tidak mendekat, hanya berdiri di bayangan. Raffi melihatnya sekilas, lalu kembali menulis. Tangan Raffi sedikit gemetar. Vignet ketiga terjadi saat setoran sementara diminta. Jamal coding datang tanpa senyum, menatap buku lebih lama dari biasanya. Raffi menyerahkan uang, lalu menunjuk baris catatan. Jamal mendengus. "Banyak alasan," kata Jamal singkat. Raffi tidak membalas. Ia hanya menahan buku agar tidak ditarik. Jamal menghitung cepat, lalu menyimpan uang. Setelah Jamal pergi, Raffi membuka halaman yang ia tandai. Selisih waktu terlihat jelas antara jam stempel dan arus nyata. Raffi menuliskan satu angka di pinggir halaman, kecil namun tegas. Angka itu tidak cocok dengan setoran yang dituntut. Raffi menutup buku sebentar, menekan telapak tangan ke meja. Lantainya dingin di kaki. Ia tahu angka ini bisa menjadi jawaban atau masalah besar. Napasnya menjadi pendek. Transisi audio datang dari suara azan maghrib yang jauh. Suara itu melambatkan waktu. Raffi membuka buku lagi, memotret halaman dengan ponsel pinjaman yang layarnya retak. Cahaya layar menyorot tinta. Ia menyimpan ponsel, kembali bekerja sampai jam ramai berakhir. Arus kendaraan menipis, suara mesin menjauh. Angin asin terasa lebih lembut.
Raffi menghitung uang, mencocokkan dengan catatan. Jumlahnya pas dengan catatan Raffi. Namun selisih waktu tetap ada, menempel seperti noda. Raffi menyelipkan halaman bertanda ke tengah buku. Ia melirik ke koridor. Pria berompi proyek melangkah mendekat untuk pertama kalinya hari itu. Tatapannya tenang. Ia menunjuk buku tanpa kata. Raffi ragu, lalu membuka halaman bertanda. Pria itu melihat angka, lalu jam dinding, lalu stempel. Ia mengangguk sekali. Tidak ada janji, tidak ada senyum. Raffi merasakan beban berpindah sedikit. Saat malam turun, Raffi membereskan pos. Kipas berdecit, radio kembali hidup. Buku diselipkan ke bawah meja, stempel diletakkan terbalik. Di ujung koridor, bayangan Jamal Koding muncul lagi. Wajahnya gelap, langkahnya cepat. Raffi menutup pos dengan gerakan yang lebih pelan dari biasanya. Raffi menemukan selisih waktu yang konsisten lewat satu baris catatan di jam paling ramai. Angka kecil itu memberi bukti yang tidak bergantung pada ingatan. Saat pria berompi proyek mengangguk tanpa bicara, Raffi sadar angka itu sudah dilihat orang yang tepat. Pagi berikutnya datang dengan udara lembab yang menempel di kulit. Awan rendah menggantung di atas gedung tua. Raffi Alfarizi tiba lebih awal dari biasanya, membuka gembok dengan hati-hati. Pos jaga masih sunyi, hanya bau besi dingin dan debu lama. Ia mengecek bawah meja lebih dulu. Buku catatan masih ada, tetapi posisinya bergeser. Raffi berhenti sejenak, merasakan denyut di pelipis. Stempel berkarat tergeletak miring, bantalan tintanya terbuka. Tidak ada yang hilang, namun sesuatu jelas berubah. Fignet jangkar berakar pada rasa waspada yang baru. Raffi merapikan meja perlahan, menempatkan buku di posisi semula. Ia mengelap stempel dengan kain lap, memastikan tinta masih cukup. Tok-tok pertama hari itu terdengar lebih keras dari niatnya. Arus kendaraan pagi tidak padat, memberi Raffi waktu berpikir. Ia mencatat dengan hati-hati, menahan keinginan menoleh ke koridor. Setiap suara langkah membuat bahunya menegang. Jam dinding berdetak seperti penanda bahaya. Transisi audio datang dari hujan ringan yang mulai turun. Butirannya memukul seng dan aspal. Suara itu menutup bunyi kecil lain, menciptakan selimut tipis. Raffi menarik napas panjang, lalu melanjutkan kerja. Hujan selalu memberinya jeda. Fignet kedua muncul saat pria berompi proyek datang tanpa rombongan. Ia berdiri di luar pos, membiarkan hujan membasahi sepatu. Wajahnya datar, pandangannya langsung ke meja. Raffi berdiri, menunggu. "Kau cek bukumu?" tanya pria itu. Raffi mengangguk, ragu menyebut pergeseran. Pria itu mendekat, menurunkan suara. "Kalau ada yang hilang, katakan sekarang." Raffi menggeleng. Pria berompi proyek mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto halaman bertanda dari kemarin. "Angkanya sama, sudutnya sama. Ini yang kau maksud," katanya pelan. Raffi mengangguk lagi, jantungnya berdetak cepat. Fignet penguat emosi datang dari bayangan kehilangan. Raffi membayangkan buku itu disobek habis, stempel dibuang, dan dirinya dituduh ceroboh. Pikirannya melompat pada malam-malam tidur di pos. Ia menelan ludah. Pria itu menutup ponsel. "Hari ini, jangan simpan halaman itu di buku," katanya. "Simpan di kepalamu." Raffi terkejut. Itu bertentangan dengan kebiasaannya. Raffi bertanya pelan, apakah aman? Pria itu menjawab singkat, lebih aman daripada terlihat. Raffi tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mengangguk. Kepercayaan kecil mulai terbentuk, bercampur takut. Transisi audio berubah ketika radio Satpam menyiarkan peringatan hujan lebat. Suara penyiar terdengar jauh. Raffi mematikan radio, memilih mendengar hujan. Bunyi itu menenangkan dan mengaburkan. Menjelang siang, Jamal Koding datang dengan wajah tegang. Hujan membuat bajunya lembab, bau rokok lebih tajam. Jamal menatap meja lama, lalu buku. Raffi berdiri, menjaga jarak. "Kau makin rajin," kata Jamal sinis. Raffi tidak menjawab. Jamal meraih stempel, memutarnya di tangan. Logam berdecit. Raffi menahan napas. "Ini bikin orang banyak tanya," lanjut Jamal. Ia meletakkan stempel kembali, lebih keras dari perlu. "Aku dengar ada audit." Raffi menatap Jamal, tidak membantah. Fignet ketiga menajamkan rasa terpojok. Raffi teringat tatapan pengendara kemarin, seolah menilai. Ia teringat pesan untuk tidak mengubah apapun. Kini, justru diam terasa mencolok. "Siapa dia?" tanya Jamal. Raffi menjawab singkat, "Petugas proyek." Jamal tertawa pendek. "Proyek apa peduli parkir?" katanya. Jamal meminta setoran lebih awal. Raffi menyerahkan uang tanpa membuka buku. Jamal menghitung, lalu mengangguk. "Pas," katanya, nadanya aneh. Raffi merasakan jebakan. Setelah Jamal pergi, Raffi duduk, telapak tangannya basah. Ia membuka buku, memastikan halaman bertanda tidak ada. Sesuai pesan, ia menyimpannya di ingatan. Angka-angka itu berputar di kepala. Sore mendekat, hujan reda. Suara motor kembali ramai.
Raffi mencatat seperti biasa, tetapi tanpa tanda khusus. Tok-tok stempel terdengar sama, namun rasanya berbeda. Pria berampi proyek muncul lagi menjelang jam ramai. Ia tidak mendekat, hanya memberi isyarat kecil. Raffi membalas dengan anggukan hampir tak terlihat. Sebuah kesepakatan sunyi terbentuk. Vignet penutup menguatkan kegamangan. Raffi merasa sendirian memegang sesuatu yang berharga, tanpa bukti fisik. Namun ada orang lain yang mengingatnya bersama. Perasaan itu menahan langkahnya agar tidak lari. Saat jam ramai berakhir, Raffi menghitung uang, lalu menatap meja kosong. Tidak ada halaman bertanda, tidak ada foto, hanya ingatan yang harus ia jaga. Di koridor, Jamal Koding berdiri bersama dua orang tak dikenal. Mereka berbisik, lalu menatap pos jaga. Raffi merasakan tengkuknya panas. Raffi dipaksa memilih antara menyimpan bukti secara fisik atau mempercayai strategi yang belum ia pahami sepenuhnya. Ketegangan meningkat saat Jamal mulai mencium adanya pengawasan. Saat Raffi melihat Jamal berdiskusi dengan orang asing di koridor, ia sadar langkah berikutnya bisa menghapus segalanya. Pagi itu, pos jaga terasa lebih sempit dari biasanya, meski ukurannya sama. Raffi Alfarizi membuka gembok dengan tangan sedikit gemetar, memperhatikan sekeliling sebelum masuk. Bau lembab bercampur besi menyambut, seperti peringatan. Ia menyapu pandang ke bawah meja, lalu kerak kecil di sudut. Vignette jangkar dimulai ketika Raffi menyadari gantungan kunci cadangan tidak berada di tempatnya. Biasanya kunci itu tergantung pada paku berkarat di dinding. Kini hanya paku kosong. Raffi menelan napas, merasakan panas di tengkuk. Ia mengingat pesan pria berompi proyek tentang resiko terlihat. Tanpa membuka buku, Raffi menata meja, berusaha tampak biasa. Tok-tok stempel pertama hari itu terdengar ragu, seolah ikut bertanya. Jam dinding berdetak lebih keras. Transisi audio datang dari suara langkah cepat di koridor. Sepatu menghantam lantai beton, ritmenya tegang. Raffi menoleh sekilas, lalu kembali ke catatan. Ia tidak ingin terlihat mencari. Vignette kedua muncul saat Jamal Koding datang bersama dua orang lain. Wajah Jamal dingin, matanya menyapu pos jaga. Dua orang itu berdiri di belakang, lengan terlipat. Raffi berdiri, punggungnya lurus. Kunci cadangan hilang, kata Jamal tanpa basa-basi. Raffi menggeleng, suaranya nyaris tak keluar. Jamal menunjuk paku kosong. Kau yang jaga. Raffi merasakan tatapan pengendara yang lewat. Ia menjelaskan singkat bahwa ia belum menyentuh kunci. Jamal tertawa pendek. Jangan bikin cerita, katanya. Vignette penguat emosi datang dari bayangan dituduh. Raffi membayangkan diseret keluar pos, buku dirampas, dan namanya dicatat sebagai penjuri. Kakinya terasa dingin, lantai kasar menekan telapak. Ia menahan diri agar tidak gemetar. Transisi audio berpindah ke radio satpam yang tiba-tiba menyala. Berita singkat terdengar, lalu mati. Keheningan menyusul, lebih berat dari suara apapun. Pria berompi proyek muncul di ujung koridor, tidak langsung mendekat. Ia mengamati Jamal dan dua orang itu. Raffi melihatnya, lalu kembali menatap meja. Waktu terasa melambat. Jamal meminta loker dibuka. Raffi mengangguk, membuka loker kecil di bawah meja. Isinya hanya jas hujan tipis dan botol air. Jamal mengobrak-abrik, tidak menemukan apapun. Kita cek rekaman, kata salah satu orang di belakang Jamal. Jamal mengangguk cepat. Raffi menahan napas. Rekaman kamera lama sering bermasalah. Vignette ketiga mengikat harapan tipis. Raffi teringat pria berompi proyek pernah menyebut potongan rekaman yang tersisa. Ia tidak tahu apakah itu cukup. Namun ia tahu, ini satu-satunya jalan. Mereka bergerak ke ruangan kecil di samping koridor, tempat monitor CCTV diletakkan. Layar berkedip, gambar hitam putih buram. Suara kipas tua berderit, mengisi ruang. Jamal menunjuk jam tertentu, meminta diputar ulang. Gambar melompat, lalu berhenti. Terlihat bayangan orang mendekati pos jaga malam sebelumnya. Wajahnya tidak jelas. Raffi memperhatikan detail kecil. Tangan bayangan itu bergerak cepat ke arah dinding. Ada kilatan logam. Raffi menahan nafas. Pria berompi proyek akhirnya berbicara. Ia meminta diputar beberapa detik lebih lambat. Operator menggeser tuas. Gambar berhenti pada satu momen. Terlihat jelas cincin besar di jari bayangan itu. Desainnya mencolok, tidak biasa. Raffi menoleh ke Jamal, yang refleks menyentuh tangannya sendiri. Transisi audio datang dari dengung listrik monitor yang meninggi. Ruangan terasa panas. Dua orang di belakang Jamal saling pandang. Jamal tertawa, mencoba menepis. Itu rekaman lama, katanya. Pria berompi proyek tidak menjawab. Ia meminta waktu dan tanggal ditampilkan. Tanggal di layar sesuai malam hujan kemarin. Jamal terdiam sejenak.
Raffi merasakan dadanya mengembang sedikit. Namun wajah bayangan tetap tidak terlihat. Bukti itu setengah, belum cukup. Jamal kembali menguasai diri. "Kau lihat," kata Jamal pada Raffi, "tak ada wajah." Ancaman kembali menggantung. Pria berompi proyek menutup ruangan dengan tenang. Ia berkata pemeriksaan belum selesai. Jamal mendengus, memberi isyarat pada dua orang itu untuk pergi. Kembali ke pos, Raffi duduk sebentar. Keringat dingin mengalir. Buku masih aman, stempel masih di sana, namun kunci cadangan tetap hilang. Sore menjelang, arus kendaraan berjalan seperti biasa. Raffi bekerja dengan kepala penuh. Setiap suara terasa mencurigakan. Di kejauhan, Raffi melihat Jamal berbicara di telepon. Wajahnya tegang. Pria berompi proyek berdiri terpisah, menulis sesuatu di clipboard. Raffi nyaris dituduh mencuri kunci cadangan, dan satu-satunya pembelaan datang dari potongan rekaman yang belum terhapus. Bukti itu belum utuh, tetapi cukup mengguncang posisi Jamal. Saat Raffi melihat Jamal menyentuh cincin di jarinya sambil menelpon, ia sadar konflik ini belum mendekati akhir. Pagi itu, pos jaga tidak lagi sunyi. Suara langkah datang bergantian sejak matahari naik. Raffi Alfarizi berdiri di samping meja, merapikan buku dan stempel tanpa instruksi. Udara lembab bercampur bau kopi dari gelas kertas milik Satpam. Ada sesuatu yang terasa berbeda sejak awal hari. Vinyet jangkar dimulai saat pengurus RT datang lebih dulu, mengenakan kemeja tipis yang sudah pudar. Ia menyalami Raffi singkat, lalu menatap pos jaga dengan teliti. Di belakangnya, dua pedagang kecil dari sekitar gedung ikut berdiri. Mereka jarang berhenti lama di sini. Transisi audio datang dari deru motor yang melambat, seolah ikut menunggu. Raffi mendengar suara klakson pendek, lalu senyap. Jantungnya berdetak stabil, tidak secepat kemarin. Ia menyadari ini bukan pemeriksaan biasa. Vinyet kedua muncul ketika pria berompi proyek melangkah masuk dengan tenang. Ia tidak berdiri di depan meja seperti sebelumnya, melainkan di samping pengurus RT. Clipboard terbuka, kertas tersusun rapi. Raffi menatapnya, lalu menunduk. Pria itu meminta Raffi menjelaskan alur kerja tanpa dipotong. Raffi berbicara pelan, menyebut jam ramai, cara mencatat, dan stempel berkarat. Suaranya sempat bergetar, lalu menguat. Orang-orang mendengarkan. Seorang pedagang air mineral mengangguk, menambahkan bahwa Raffi sering membantu membuka jalur saat macet. Satpam gedung membenarkan jam-jam sibuk yang disebut Raffi. Kata-kata kecil itu menguatkan. Raffi merasakan pundaknya sedikit ringan. Transisi audio bergeser ke suara wajan dari warung seberang. Logam beradu cepat. Bau gorengan masuk ke pos. Raffi menelan ludah, perutnya berkontraksi. Namun ia tetap berdiri. Vinyet penguat emosi datang saat Jamal Coding muncul terlambat. Ia berjalan cepat, wajahnya kaku. Dua orang yang dulu bersamanya tidak terlihat. Jamal berhenti, menatap kerumunan kecil. Pengurus RT bertanya soal setoran dan kunci cadangan. Jamal menjawab singkat, mengcoba mengalihkan. Pria berompi proyek meminta waktu dan tanggal rekaman ditampilkan lagi. Monitor diputar ke arah semua orang. Gambar buram muncul, lalu berhenti pada momen yang sama. Cincin besar terlihat jelas. Beberapa orang saling pandang. Jamal menutup tangannya, terlambat. Transisi audio datang dari gumaman orang-orang, nada rendah dan tegang. Suara langkah mendekat dari koridor, lalu berhenti. Raffi merasakan udara makin padat. Pria itu tidak menuduh, ia hanya menyebut fakta yang terlihat dan catatan waktu dari buku Raffi. Ia meminta saksi menyebut jam mereka melihat Jamal di pos. Satu persatu, jam yang disebut bertabrakan dengan setoran resmi. Vignette ketiga mengikat perubahan arah. Raffi menyadari ini bukan lagi tentang dirinya saja. Catatannya menjadi penghubung banyak suara. Angka kecil itu kini berdiri di tengah. Pengurus RT meminta Jamal menjelaskan selisih. Jamal mencoba tertawa, lalu diam. Tangannya berkeringat. Cincin itu kembali tersentuh. Pria berompi proyek meminta izin memanggil pihak pengelola gedung. Telepon diaktifkan, suara lawan bicara terdengar dari speaker. Nama perusahaan disebut, nada berubah formal. Raffi menahan napas. Pengelola meminta laporan tertulis dan menghentikan sementara koordinasi setoran. Jamal terdiam.
Orang-orang saling pandang, lalu mengangguk. Keputusan itu terasa nyata. Transisi audio datang dari hujan singkat yang turun tiba-tiba. Butirannya mengetuk atap seng. Suara itu seperti tanda titik. Raffi duduk sebentar setelah kerumunan bubar. Pria berompi proyek mendekat, kali ini sejajar. Ia menanyakan kondisi Raffi, bukan catatan. Raffi menjawab jujur, lelah tapi lega. Pria itu menyebut akan ada pertemuan lanjutan dengan komunitas dan pengelola. Ia meminta Raffi tetap bekerja seperti biasa hari ini. Tidak ada janji muluk, hanya kepastian kecil. Sore menjelang, arus kendaraan berjalan normal. Raffi mencatat, menstempel, dan mengatur portal. Tok-tok terdengar tenang. Angin asin terasa lebih ringan. Di kejauhan, Jamal berjalan menjauh tanpa menoleh. Cincinnya tidak lagi berkilau. Raffi menatapnya sampai hilang. Saat pos ditutup, pengurus RT kembali menyapa Raffi, menepuk bahunya singkat. Raffi membaras dengan senyum tipis. Buku dan stempel kembali ke tempatnya. Komunitas sekitar ikut bersuara, dan catatan Raffi menjadi jembatan yang menyatukan banyak kesaksian. Posisi Jamal melemah tanpa teriakan, hanya oleh fakta yang dikumpulkan bersama. Saat pria berompi proyek menyebut pertemuan lanjutan dengan pengelola, Raffi belum tahu keputusan apa yang menunggunya esok hari. Pagi terakhir datang dengan cahaya yang lebih lembut, seolah kota menahan napas. Raffi Alfarizi membuka pos jaga dengan gerakan yang sudah hafal, namun perasaannya tidak lagi sama. Bau besi dan debu terasa familiar, tidak mengancam. Ia menaruh buku dan stempel, lalu berdiri menunggu hari berjalan. Vignet jangkar dimulai ketika sebuah mobil berhenti jauh dari portal, tidak mencolok. Pria berompi proyek turun tanpa tergesa, membawa map kipis. Ia tidak langsung mendekat, memberi waktu pada Raffi untuk menyelesaikan arus awal. Tok-tok stempel terdengar tenang. Transisi audio datang dari azan subuh yang terlambat didengar, tersisa gema di udara. Suara itu menutup malam yang panjang. Raffi menghela napas, lalu mencatat kendaraan terakhir gelombang pagi. Pria berompi proyek mendekat saat arus mereda. Ia meminta Raffi duduk, sejajar, bukan di depan meja. Map dibuka, isinya beberapa lembar kertas berkop resmi. Raffi menatap kertas itu tanpa menyentuh. Vignet kedua muncul lewat percakapan yang tidak terburu. Pria itu menjelaskan hasil pertemuan dengan pengelola dan pengurus RT. Koordinasi setoran dihentikan, sistem parkir diperbaiki, dan pekerja lapangan akan direkrut resmi. Raffi mendengarkan, tangannya mengepal pelan. Pria berompi proyek menyebut hak kerja yang jelas dan jadwal yang manusiawi. Ia tidak menyebut Jamal Coding lagi. Nama itu dibiarkan pergi bersama bayangannya. Raffi merasakan ruang di dadanya meluas. Transisi audio bergeser ke bunyi pintu rolling yang dibuka, gerarak, lalu berhenti. Seorang satpam lewat, menyapa singkat. Kehidupan berjalan. Vignet penguat emosi datang saat map kedua dibuka. Di dalamnya ada daftar program pendidikan dan pendampingan administrasi. Pria itu menyebutkan bantuan pengurusan dokumen yang selama ini menghambat. Raffi terdiam, matanya basah. Ia teringat malam-malam mengantuk di pos, memeluk buku sebagai bantal. Teringat menahan lapar demi fotokopi berkas. Kini kalimat tentang akta dan sekolah terdengar seperti pintu yang terbuka perlahan. Pria berompi proyek meminta izin memperkenalkan diri lebih jelas. Namanya disebut dengan tenang, disertai jabatan di perusahaan logistik. Tidak ada perubahan nada, hanya kejelasan. Raffi mengangguk, menerima tanpa kagum berlebihan. Transisi audio datang dari hujan tipis yang turun singkat, mengetuk seng. Bau tanah basah menyelinap. Raffi tersenyum kecil, hujan selalu datang di momen penting. Vignet ketiga mengikat makna keajaiban yang nyata. Keajaiban itu bukan uang yang jatuh dari langit, melainkan proses yang rapi. Bukti, saksi, dan kesempatan bertemu pada waktunya. Raffi memahami ini dengan cara sederhana. Pria itu menawarkan dua pilihan yang sama-sama baik. Raffi bisa langsung masuk program belajar sambil bekerja, atau ia bisa tetap di pos beberapa bulan, membantu transisi sistem dan mengawasi pencatatan. Pilihan itu sungguh ada. Raffi meminta waktu berpikir. Pria itu mengangguk, tidak menekan. Keputusanmu penting, katanya singkat. Raffi merasakan dihargai. Transisi audio berpindah ke suara wajan dari warung seberang. Ritmenya cepat. Bau gorengan mengingatkan Raffi pada perutnya. Ia tertawa kecil, merasa ringan. Siang berjalan tanpa gangguan. Arus kendaraan teratur, pengendara lebih sabar. Raffi mencatat dan menstempel, menikmati bunyi tok-tok yang stabil. Stempel berkarat kini terasa seperti tanda awal.
Sore menjelang, pengurus RT datang kembali membawa kabar tentang pertemuan lanjutan. Ia menyebut dukungan komunitas dan jadwal sosialisasi. Raffi mengangguk, mencatat di buku baru yang lebih tebal. Pria berompi proyek kembali sebentar, menyerahkan kartu nama dan 1 lembar jadwal. Tidak ada janji besar, hanya langkah-langkah kecil yang jelas. Raffi menyimpan kartu itu di saku. Vignet penutup menguatkan arah baru. Raffi berdiri sendirian di pos saat matahari turun, memandang jalan yang menggila. Ia membuka buku, menulis 1 baris rapi tentang hari ini. Tidak ada selisih. Transisi audio terakhir datang dari radio satpam yang memutar lagu pelan. Nada itu menutup hari. Raffi menutup buku, meletakkan stempel dengan hati-hati. Saat pos ditutup, Raffi melihat daftar nama di map yang tertinggal terbuka. Ada beberapa titik parkir lain, nama-nama kecil yang akrab. Ia menatap lama, lalu menutup map itu perlahan. Raffi mendapatkan hak kerja yang jelas dan jalan pendidikan melalui proses yang rapi dan manusiawi. Keajaiban hadir sebagai kesempatan yang bisa dipilih, bukan hadiah tanpa syarat. Saat Raffi memegang daftar nama anak-anak di titik lain, ia harus memilih langkah berikutnya yang akan mengubah lebih dari hidupnya sendiri.